Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tetangga semua? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Ya, sekarang saya mau ngobras bareng desainer interior dari Madera Interdesign. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, tetangga online semua. Sekarang saya mau ngobrol bareng desainer interior yang mendesain rumah di Yola at Ayodhya Garden ini. Seperti apa rumahnya nanti kita lihat bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu kita ngobrolin dulu bagian fasadnya nih. Nah, rumahnya ini sendiri bergaya modern tropis dengan luasan lebar 7 meter, panjang ke belakang itu 18 meter. Untuk luasan bangunannya bisa dilihat di bawah sini. Oke, kita bahas dulu depannya yuk. Di depannya ini bisa kalian lihat terdapat area taman di sampingnya. Kalau misalnya kalian hobi tanaman atau misalnya mau pasang pohon gede juga masih bisa karena ini lumayan luas ya tamannya. Dan untuk carportnya di sebelah sini, carportnya ini muat untuk 2 mobil dan juga 1 motor. Karena ini cukup lebar, karena lebarnya 7 nih saya perkirakan sekitar 5 meter lebar carportnya. Dan juga di sini carportnya ada menggunakan material granite tile atau keramik ini. Oh, sepertinya granite tile. Ini matte yang mana ini teksturnya agak kasar, jadi aman misalnya kalian injak itu tidak akan licin dalam kondisi basah gitu. Dan di sini juga ada list tali air seperti ini supaya carportnya tetap kering ketika hujan atau tidak menggenang ya ketika ada air. Oke, dari depan ini desainnya modern sekaligus mewah teman-teman. Dari dindingnya ini dia pakai motif travertin seperti ini ya. Sengaja sepertinya disusun model bata. Jadi antara nutnya itu ada pola zigzag seperti ini. Dan di area sini terdapat kaca atau jendela yang cukup besar. Ini bisa dibuka semua ya bagian atasnya. Sementara bagian bawahnya tidak. Materialnya sendiri dia pakai aluminium yang di-coating warna hitam atau dicat warna hitam seperti ini. Oke, tetangga online, kita lanjut ke area terasnya. Di sini dibuat levelnya agak tinggi ya dari area carport. Di sini terdapat 2 undakan seperti ini. Untuk melangkah masih nyaman banget karena ini sekitar mungkin hanya 11 atau 12 cm aja. Jadi untuk naik buat orang tua ataupun buat kalian nggak bakal ngos-ngosan. Di sini juga cukup lebar di terasnya ini. Di sebelah sini masih bisa digunakan untuk kalian naruh tempat duduk-duduk sambil naruh lemari sepatu, rak sepatu juga bisa di sebelah sini. Sementara untuk materialnya dia di lantai ini pakai yang tekstur ukuran 40 x 40. Sementara untuk di pintu, untuk daun pintunya dia pakai material engineer door, lapis HPL, dan di sini udah ada smart door-nya. Smart door-nya ini free ya ketika kalian ambil rumahnya, ini udah termasuk dalam paket penjualan. Yuk kita langsung ngobrol bareng desainer interiornya. Oke, kita udah di bagian dalam rumah. Sekarang kita ketemu dengan Mas Denis. Halo. Apa kabar Mas Denis? Rizky. Apa kabar nih? Baik. Oke, kita kenalan dulu nih sama Mas Denis. Silakan Mas. Halo, saya Denis Pewinata dari Madera Interdesign. Kita adalah konsultan dan kontraktor untuk proyek Yola ini. Mantap. Kita mau home tour nih Mas. Oke, Mas. Ya, sekalian kita mau minta tips buat teman-teman di rumah mungkin yang mau pilih rumah atau mau desain rumah, baiknya seperti apa nih dari sudut pandang desainer interior. Ya. Oke. Sekarang itu rumah kan dengan size yang medium, jadi kita harus pinter-pinter manfaatin posisi-posisi furniture dan yang paling penting aktivitas para pengisi rumahnya enak gitu. Itu paling penting. Oke. Jadi walaupun jangan maksain furniture yang terlalu besar-besar, tapi ruang geraknya sama nggak nyaman kan percuma gitu. Oh iya. Gitu Mas. Menarik. Untuk gambarannya kita lihat langsung aja nih Ya desainnya. boleh langsung di sini aja. Oke, ini area apa nih Mas? Ya jadi ini pertama kita masuk dari pintu utama, kita selalu saranin ke klien untuk karena ada space-nya, kita bikinin namanya meja foyer. Oh oke. Meja foyer itu meja penerimaan. Apa sih fungsinya meja foyer? Iya Mas. Biasanya nih aktivitas utama baru masuk, kunci mobil, kunci motor, dia tinggal buka. Oke. Taruh. Nah, lalu kita ada sentuhan-sentuhan elemen kecil seperti ini nih. Naruh gantungan. Atau misalkan apa payung gitu. Jadinya dibikin ada fungsinya.
Oh, kayak oke. gitu. Dan bisa juga ada peletakan aksesoris-aksesoris untuk mempercantik rumah. Lanjut di setelah foyer kita bakal ketemu apa ini Mas? Nah, rumah ini kita desain tanpa sekat. Kita manfaatin ruang ini langsung jadi ruang keluarga. Oke. Pasti ada sofa, biar tidak terlalu bulky kan kita bisa pakai sofa L atau sofa yang lurus. Oke. Tapi kalau lurus kita kombinasiin sama armchair. Oke. Jadinya nggak monoton gitu. Atau bisa mau pakai sofa L bisa, armchair ada sebelah sini. Oh, oke. Lalu kita ada sentuhan-sentuhan pakai pilo-pilo yang besar yang enak buat duduk gitu, anak-anak kecil gitu. Iya, Dan ada coffee table Coffee table-nya juga ya. mengarah ke TV. Pemilihan kabinet TV-nya ada yang harus diperhatikan misalnya? Untuk kabinet TV sarannya satu. Yang penting jarak antar sofa ke TV itu harus enak dinonton itu. Rata-rata kita sama klien, ayo kita duduk dulu yuk sini buat atur sudut TV. Nah kebetulan karena kita tidak pakai bracket, ini kita punya tinggi meja TV 70 cm mas. Oke. 70 cm dengan 2,5 meter ini, it's okay banget gitu. Itu udah ideal. Buat nonton tuh enak banget. Jadi nggak terlalu naik ke matanya tapi lurus gitu. Oh, jadi penting banget ya diperhatiin Betul. misalnya jarak dan tinggi Posisi TV. posisi TV. Ya, itu kunci untuk di ruang TV. Terus di sini juga kita lihat nih ada area terbuka nih. Nanti kita bahas ya. Ya, ntar ini taman. Ya, nanti kita keliling dulu ke sini nih. Di sebelahnya nih, oh ini open plan Mas ya? Ya, dari layoutnya tuh open jadi semuanya, nggak ada sekat. Nah lalu ini saran dari kami untuk meja makan di belakang sofa itu enak banget mas. Oh gitu. Ya karena kan Kenapa Mas? karena kan sambil makan sambil nonton TV jadi lurus Oh, lurus semua gitu. Apalagi kalau rumahnya lebih besar bisa taruh island lagi gitu. iya. Dengan space ini meja makan udah cukup. Mantap. Terus dari segi pemilihan mejanya, Iya. kursinya ini gimana Mas? Pertama size meja. Size meja itu karena ini konsepnya untuk 4 orang, kita saranin ini 180 panjang, Oke. lebarnya 90. Oke. Dan ini bisa maksimum 6. Bisa taruh satu kursi lagi dan ruangan sebenarnya nggak sempit lah gitu mas. Iya, masih bisa lewat nih ya. Nih, Masih lewat nih. enak buat Tuh, jalan. masih bisa. Kanan kiri ke dapur oke gitu. Oke. Nah, di sini saya lihat ada kabinet-kabinet di bawah tangga nih, Mas. Untuk memaksimalkan ruangan aja karena kan buat taruh sepatu mas penting banget. Oke. Karena penyimpanan barang yang di luar barang-barang yang di gudang harus bisa terjangkau sama klien-klien yang pengisi rumah itu sendiri. Jadi itu biasanya di sini ada buat taruh sepatu, terus barang-barang yang jarang digunakan tapi masih bisa digunakan juga. Dan kita kombinasiin karena dekat dengan dapur jadi menyatu sama kabinet kulkas gitu. Mantap. Nih, sini lihat kita ke area dapurnya nih, Mas. Ya, Nah, ini transisinya di kulkas nih ya. ya betul transisinya. Oke, cakep. Kita bedain warna gitu. Biar nggak terlalu blocking satu color. Oke. Ini dapurnya saya lihat ini apa ya? Agak mungil, Mas ya? Ya benar-benar. Ya ini kan dapat free dari developer. Oh, iya. Iya. Saya mau info kalau misalnya beli rumah ini udah include kitchen set nih. Komplit. Komplit? Kompor sama hood, meja table sama sink gitu. Oke, kabinet atas? Kabinet atas juga. Wih, mantap. Mantap gitu. Kalau dari sisi mudah dibersihkan, maintenance ini ngaruh nggak? Pasti. Jadi kalau pemakaian dapur biasanya di furniture ada Duko atau HPL. Iya. Cuma saran dari kami untuk dapur yang dipakai untuk masak Iya. lebih baik HPL mas. Oh, kenapa Mas? Mau dilap pakai setengah basah gitu, dia nggak akan rusak gitu. Oh, saya kira malah Duko bakalan lebih durable. Karena Duko kan sifatnya cat mas. Oke. Jadi kalau dilap dia punya catnya lama-lama akan terkikis. Apalagi minyak. Lap minyak kan nggak sekali lap bersih gitu. Iya. Kalau ini kan high pressure laminate aja kan, jadi pakai sabun pun dia nggak masalah. Nggak masalah ya, selama nggak kerendam ya. Selama nggak kebanjiran lah, Oh, iya, gitu. Berhari-hari dia nggak akan apa. Lap basah masih nggak masalah. Nggak masalah. Wih. Pakai semprotan yang pembersih jendela gitu kan, kayak celik, gitu, nggak masalah. Menarik nih, saya baru tahu kalau HPL ternyata lebih durable sama Pasti. basah ya. Ya sama basah. Top table-nya ini dia pakai apa Mas? Top table ini menggunakan solid surface. Solid surface. Solid surface itu keunggulannya itu pasti dia kan pori-porinya kan lebih kecil dibandingkan marmer. Jadi kalau misalkan kena kecap atau bumbu masak gampang dibersihkan. Dan jika untuk maintenance jangka panjangnya dipakai 3-4 tahun menguning, bisa dipoles lagi mas. Oke. Jadi bersih lagi noda-nodanya. Dan jangan lupa Hah? kasih lampu LED mas, biar nggak gelap. Gitu ya? Pasti jadi kalau masak tuh sama bersih-bersih, jadi
kelihatan mas. Oh, Itu oke. dia. Nice. Di sampingnya ini ini biasanya jadi kamar. Ya, Tapi kalau di sini jadi apa nih mas? konsep rumah ini kan kamarnya cukup banyak mas. Oke. Jadi kita pertimbangkan satu ruangan ini kita dedicated untuk ruang kerja. Oh, oke. Karena di atas nanti ada 3 lagi. Oh, oke. Cukup lah untuk keluarga itu buat kamar di atas. Ruang kerja ini kan ukuran kamar kan cukup luas nih, 3 meter lebarnya. Jadi kita bisa taruh buat 2 orang lah gitu. Oke, ini masih nyaman banget ya. Ya. Ini ukuran berapa? 3 kali? Ini 3 hampir 3,5 atau 3,8 gitu. Oh, oke. Jadi cukup panjang gitu, makanya saya anaknya belajar di sini, ibunya ngajarin gitu. Jadi enak gitu, nggak pisah-pisah gitu. Iya, iya. Nah, ini kan ada lemari terbuka, Mas. Gimana nih untuk memutuskan memilih kita gunakan lemari terbuka atau tertutup tuh ada pertimbangannya? Ada pertimbangannya. Jadi kalau lemari, saran saya, jika ini kan show unit mas ya, emang kita menonjolkan estetikanya, jadi banyak pajangan itu. Oke. Makanya kita desain ini banyak terbuka. Karena buat aksesoris jadi lebih menarik rumahnya gitu. Iya. Tapi kalau misalkan di rumah pribadi, kita akan menyarankan lebih banyak komposisinya di tertutup. Oh, oke. Karena kan barang, Oh iya, iya. entah di kertasnya, barang-barang pribadi lah gitu. Jadi bisa ruangannya clean dan rapi gitu. Ruangan ini kita menggunakan basic solid color-nya pakai duko. Dukonya ini kita ada 2 tone, satu sage green ya mas ya, satu kita dark brown gitu untuk area dalam lemarinya. Top table-nya kita pakai melamik veneer. Oke. Melamik veneer jadi satu ini nggak ada HPL kebetulan di ruangan ini. Lalu untuk bikin ningkatin suasananya ruangannya lebih hidup, kita kasih material leather di sini. Oke. Lalu bawahnya kasih raknya yang sapi modelnya gitu, bulu-bulu ya untuk meningkatkan feel aja gitu. Iya. Saya nebak nih leather tuh identik dengan kantor ya. Betul. Kerja gitu, bisnis. Cuma dengan kita pemilihan modelnya mas, jadinya ini kan modelnya kan nggak office banget gitu. Iya, office banget. Kakinya roda tapi bentuknya masih Informal ya? retro loh mas. Oh iya. Kita gabungin makanya sama karpet sapi ini. Iya. Retronya makin keluar gitu. Masih dapat ya. Mantap. Untuk lantainya dia pakai apa ini mas di kamar? Kebetulan kamar ini ada perbedaan antara ruang utama sama ini pakai keramik motif kayu. Motif kayu 15 kali 60. Di samping ini ada satu toilet ya mas ya. Biasanya kita sebutnya powder room. Powder room. Powder room itu jadi yang penting ada wastafel, ada kloset, dan karena cukup besar ruangannya, muat shower. Jadi kalau sebelah sini jadi kamar orang tua, kan bisa ada toilet kamar mandinya di sini. Deket ya? Deket ya, nggak harus ke atas atau ke belakang gitu. Cakep. Ini sih udah bukan powder room lagi nih. Bathroom nih. Udah bathroom sih ya. Iya, lumayan luas nih mas. Luas mas. Sekitar 120 kali lebarnya nih. Betul. ke Dan ini tes ergonomisnya tuh nggak sempit lah gitu, antara kloset sama wastafel gitu. Iya, sirkulasi udah dipikirin juga ya. Betul. Ada wastafel, kloset, shower yang paling jauh. Itu susunan untuk kamar mandi model linear. Oke. Baiknya wastafel, kloset, shower. Oke, urutannya gitu ya. Urutannya gitu. Yes. Jadi mau kalau nggak basah, kita tinggal pasang partisi kaca. Oh iya. Airnya nggak kemana-mana. Jadi tetap kering ada di sini. Betul. Nice. Menarik. Tadi saya udah sebut di lantai 1 ini terdapat tamannya. Iya, belakang sini ada taman. Kita lihat bareng-bareng ya. Area taman. Area tamannya nih. Wow. Saya selalu suka nih mas, rumah dengan taman di bagian dalamnya. Ya, backyard kita sebut. Backyard ya. Nah, ini mas bisa dijelasin mas konsepnya ini. Jadi ini dari ruang TV, transisi ke backyard atau taman belakang. Yang pasti harus ada teras dulu mas. Ini penting banget. Jadi kalau ini kan area basah lah karena terbuka, ini yang masih ada ductnya, ada plafon. Jadi di sini ada teras transisi agar air tidak masuk gitu. Jadi ada perbedaan leveling. Jadi memang pertimbangan leveling itu untuk itu fungsinya itu ke situ. Karena kita kan iklimnya tropis ya, kalau panas hujan gitu. Hujannya dan berangin, jangan lupa itu. Oh iya, hujannya berangin. Nah ini nyaman banget sih nih. Ya ini cukup luas sih area sininya. Bisa naruh 2 kursi taman gitu. Rumah ini juga udah dilengkapi sama plumbingnya buat taruh pompa mas. Jadinya udah disiapkan. Mantap. Nggak belakangan
nanti pipanya berantakan kan. Kalau ini udah disiapkan semua gitu. Nanti kalau mau mesin cuci, udah disiapin juga. Oh iya. Spot mesin cuci penting, Mas. Benar-benar ini ada Air buat bersih. listrik. Listrik ya. Keren. Oke, di sebelah sana apa itu, Mas? Nah, di sini ada satu kamar mandi pembantu untuk asisten rumah tangga dan satu kamar buat asisten rumah tangga yang kalau misal tidak ada bisa jadi gudang, Mas. Oh. Kenapa Alam Sutra kasih gudang ini? Biar barang-barangnya masuk ke gudang jadi area dalam rapi. Oh. Penting sih itu, Mas, kalau Penting ya. luas tanahnya cukup. Sekarang kita mau lihat lantai 2-nya. Ya, lantai 2 ini. Tapi ini kayaknya saya lihat ada yang beda nih, Mas. Jarang nih dikasih plin di tangga sini. Ya, betul. Untuk rumah ini tangga pun didesain dengan ada plinnya, Mas. Oke. Karena kan ngepel, bersih-bersih rumah, air pelan kotor kalau nggak ada plin. Bisa tangga pada hitam-hitam tuh. Iya, dingin. Lalu ada triknya juga, Mas, buat tangga. Gimana tuh? Kalau tangga banyak orang pasang zigzag, Mas. Jadi ngikutin plin Iya. tangga. Cuma untuk rumah ini dibuat lurus. Jadinya nggak terlalu pusing dengan ruang kecil ini. Gitu, Jadi bentuknya nggak gini. Iya. Nggak ngikutin tangga, pola keramiknya. Bikin lurus. Nanti ketemunya juga enak, dilihatnya pun enak gitu. Estetika desain juga, Mas. Di lantai 2 ini ada berapa kamar, Mas? Jadi di lantai 2 ini ada 3 kamar dan 2 kamar mandi. Oh, oke. Pertama kita lihat master bedroom. Ya. Wow. Ini luas juga, Mas. Luas ini. Ini sangat cukup luas lah ini. Ini kamar paling luas di rumah? Paling luas di rumah ini. Oke. Jadi kita fungsikan untuk master bedroom. Untuk master kita mau langsung tone down warna. Oke. Jadi lebih adem, lebih nyaman lah gitu. Dengan komposisi ranjangnya ini 160 kali 200. Tapi kalau mau di-extend bahkan 180 atau 200 ruangannya masih cukup. Oh iya, Pak. Ya, karena sangat luas ini. Nakasnya pun besar-besar di sini. Iya. Karena menutup celah itu ya. Ya, Ini kalau misalnya kalian beli kasih 200 kali 200 masih bisa masih banget. muat ya, tidak mentok ke jendela. Mantap. Udah dipikirin ya. Iya, Ini bisa. jendela apa nih, Mas? Jadi ini ke taman backyard tadi, Mas. Oh. Jadi ada view. Makanya kalau naruh pohonnya makin lama makin besar jadi enak gitu, Mas. Nih. Jendelanya pun bisa dibuka karena bukan jendela mati. Oke. Jadi ini master bedroom paling ini ya. Grand lah. Paling grand ya. Paling grand. Secara luasan, view. Sama fungsinya juga masuk semua sini. Oke. Kalau Mas lihat di sini nanti ada TV area, jadi buat panel TV-nya di sini. Terus ini juga sengaja dibuat melayang ya? Ya, jadi kan kalau bulky kan terlalu sempit terlihatnya gitu. Padahal pun buat jalan kita berdua berjalan aja masih Nggak ngaruh ya? luas ya. Masih enak. luas ya. Cuma ini kita bikin simple biar lebih ringan gitu. Oke. Terus saya lihat di sana ada akses kemana tuh? Nah, jadi di sini ada akses. Makanya dengan adanya dinding ini kita manfaatkan untuk wardrobe, Mas. Masih bisa kasih Buat meja rias? Ya, meja rias bisa bapaknya mau laptopan gitu. Bisa di sini juga. Laptopan sambil ngaca gitu ya? Ya, bisa juga karena 1 meter dia punya lebarnya. Wow, cakep nih. Ini walking closet lah ya? Walking closet ya. Semi-semi ya? Wow. Kamar mandinya sama, desainnya linear, wastafel, kloset, dan shower. Oke. Kita ada sentuhan panel cermin biar lebih lega lagi, Mas. Oke. Dan ada aksen-aksen wall lamp ini biar lebih mewah dan kalau kita bercermin juga terang gitu. Oh iya, iya. Dan jangan lupa tips untuk wastafel kita kasih cabinet tapi harus 15 atau 20 cm naik di atas keramik kamar mandinya. Alasannya? Kalau ngepel, Mas, Oh. bersih-bersih kamar mandi kan airnya banyak, Iya. furniture-nya nggak rusak, Oke. jadi nggak kena area sini, area basah juga nggak masalah gitu. Nggak kentok-kentok pelan ya? Ya sama, nggak kerendam kaki ya, Mas. Oh iya. Dan untuk tips area shower tuh kalau bisa 1 meter, Oke. jadi bergerak mandinya nggak nabrak, Mas. Ya, Iya, jadi leluasa Mas ya? leluasa ya. Asik. Jika mau kasih pintu lagi juga bisa, pintu kaca. Jadi benar-benar kering. Iya sih. Dari tadi saya perhatiin di kamar mandi ini biasanya kan ada water heater tuh. Oh iya, water heater di setiap kamar mandi ya. Tiap kamar mandi. Nah, ini nggak ada dari tadi. Jadi rumah ini udah didesain pakai sistem solar panel water heater, Mas. Oh, oke. Jadi water heaternya tidak setempat di dalam kamar mandi. Oh. Water heaternya ada di atap. Hmm. Kenapa? Karena rumah ini sudah dibuat jaringan air panas sama air bersihnya. Oke. Setiap kamar mandi
terhubung sama satu solar water heater di atas. Jadi lebih hemat energi sama lebih aman, Mas. Lebih aman. Kalau dibandingin yang elektrik gitu? Elektrik sih sebenarnya nggak masalah, Mas ya. Cuma elektrik itu satu dari estetika kamar mandinya ada satu barang besar di dinding, katakanlah di sini gitu. Satu solar water heater besar lah gitu. Dan kalau rumahnya memang belum ada sistem air panas dan air bersih jaringannya, itu emang agak susah pakai solar water heater karena harus dibuat ketika pembangunan. Di rumah ini, ya di rumah ini udah disiapin semuanya. Jadinya nggak perlu beli water heater lagi. Sudah ada air panasnya di setiap shower. Saya dapat infonya ini katanya udah termasuk dalam paket penjualan loh water heaternya. Solar water heater. Betul, solar water heater. Oke, kita lanjut. Sebelum kamar kedua kita akan ketemu ini, Mas. Ada foyer kecil di sini. Oh ya. Fungsinya apa sih foyer gini kalau didesain di bangunan? Biar lantai 2 yang nggak terlalu besar, nggak pintu semua, Mas. Oh oke. Jadi ada transisi, jadi kan kalau nggak ada ini semuanya pintu. Iya. Kita langsung lihat kamar anak satu. Nah, ini kamar untuk anak pertama. Oke. Kita konsepin ini ceritanya untuk teenager, Mas. Teenager, jadi warnanya itu kita pilih warna hijau dengan aksen natural, ada rattan. Kita beraniin ada warna pinknya di sini. Lukisannya kita ambil senada, jadi saling ngikat warnanya. Dan kalau Mas perhatiin wallpapernya ini pun bentuknya kayak rattan, Mas. Oh iya. Di matchingin lah gitu. Iya. Terus sampai ke handle kita kasih warna coklat kulit. Kulit ini biar. Jadi ini tentang apa? Ceritanya kamar teenager nih udah ada boho-bohonya di sini. Lihat sini. Wow. Sampai ke kursi belajarnya ya? Iya. Kita hunting keliling-keliling. Jadi tugas interior, Mas. Oh iya. Cari barang-barang lucu. Ada uniknya di sini, Mas. Jadi dia punya divan ranjangnya, kita custom buat taruh baju-baju atau buku-buku di bawahnya. Jadi banyak laci-laci kompartemen. Ada storage ekstra ya? Storage eksternal lagi di sini. Oke. Untuk udara, pencahayaan juga nggak khawatir, Mas ya? Dapat balkon untuk kamar anak yang di area sini. Wow. Ada pintunya, bisa ada balkon ke depan. Iya, ini tadi balkon yang kita lihat di depan itu. Lanjut, Mas, kita ke kamar anak 2. Ini kamar anak yang kedua ya, di lantai 2 ini. Jadi konsep ini yang tadi teenager, yang ini agak kids, Mas. Kids, ya? Kita konsepinnya gitu. Makanya dari pemilihan warnanya kidsnya boy lah gitu. Kita bikin desainnya langsung statementnya di sini. Kita main cutting laser, di finish duko, dengan warna-warnanya yang lebih anak-anak kecil lah gitu. Sama satu lagi ada elemen wallpaper custom nih, Mas, lagi tren di sini. Oh ya? Wallpaper kita bisa desain sendiri. Ada vendor-vendor khusus yang bisa mengerjakan itu. Oh, ini jadi motifnya dari Mas nih? Iya, kita motifnya ceritanya teraso, Mas. Ranjangnya juga sama, ukuran 120. 120 kali. Dengan kompartemen divannya ada kompartemennya. Oke, di sini juga dapat jendela ya? Di sini ada jendela. Kan kalau kita taruh lemari nggak mungkin sayang. Jadi kita taruh meja belajar panjang di sana. Oke. Nah, untuk kamar mandi anak ini ya? Ya, jadi ada satu kamar mandi untuk sharing antara kamar anak 1 sama kamar anak 2. Oke. Sedikit info ya tetangga semua, fasilitas di klaster Ayodhya Garden ini family friendly. Ada fasilitas olahraga dan children playground. Lokasinya pun strategis. Jaraknya cuma 5 menit ke pintu tol Jakarta Merak, 10 menit ke stasiun KRL dan kereta bandara. Dari bandara juga cuma 20 menit aja. Dan kalau mau ke Jakarta, cukup 30 menit sudah sampai deh. Buat kalian yang seneng belanja, bisa ke Tangerang City Mall dan itu cukup 5 menit aja dari sini. Lalu kalau mau ke Mall Alam Sutera juga dekat, cuma 10 menit loh. Dan yang gak kalah penting, dekat juga dengan fasilitas kesehatan seperti RSUD Kota Tangerang, Mayapada Hospital, dan rumah sakit IMC yang bisa ditempuh dalam waktu 10 menit aja. Oke tetangga online, sekarang kita udah ada di akhir tayangan, tapi saya mau tanya-tanya dulu nih, suatu hal yang menurut saya penting banget. Nih Mas, pertanyaannya Mas, ketika kita mau pilih rumah, ada tips nggak sih memilih rumah seperti apa yang sesuai? Pertama, untuk memilih rumah, satu, lokasi, Mas. Ya, lokasi itu pengaruh banget untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari. Kedua, kita lihat layoutnya, Mas. Kalau beli rumah jadi kan layoutnya apakah udah sesuai sama kebutuhan dari calon pemilik rumah itu.
Kalau dia udah cocok, kamarnya cukup, ada tamannya dia suka gitu, dan bentuknya dia seneng, fasadnya dia suka. Nah, lalu ketika itu sudah cocok, baru akan step selanjutnya untuk mengisi rumahnya, Mas. Nah, Itu step satu lagi itu. mengisi rumah itu hal yang berbeda lagi ya. Lebih berbeda setelah memilih rumahnya. Setelah memilih rumahnya, karena biasanya kan kalau beli rumah itu kan biasanya non furnish, Kosong ya. kosong gitu ya. Jadi untuk mengisinya nih tipsnya ada lagi nih. Ya, mengisi rumah itu makanya ada konsultan interior ya, Mas ya. Konsultan interior itu akan mempelajari dari layout rumahnya yang ada, lalu difikirkan fungsi-fungsinya, Mas. Satu, ada berapa orang, berapa anak, siapa aja yang mengisi. Setelah itu kita pikirin posisi-posisi layout ranjang yang ngadep mana, biar enak dia punya keperluannya tercukupi semuanya, Mas. Lalu habis itu setelah layoutnya tersusun dengan rapi, baru masuk ke cantik-cantiknya, Mas. Pemilihan warna, pemilihan HP, pemilihan sofa, lighting, lukisan, karpet. Karena kita ada karpet, ternyata nyaman loh, bisa duduk-duduk di bawah. Bener juga. Itu stepnya panjang, Mas, sampai klien suka, sama-sama sesuai karakternya, lalu jadilah rumah seperti rumah impiannya. Nice. Biasanya kan orang langsung taunya pengen langsung kelihatan cantik gitu kan. Step-stepnya nggak dipikirin gitu. Betul, ya, panjang Panjang stepnya. ya. Nah itu ya, rumah di Ayodhya Garden by Alam Sutera ini udah memenuhi kriteria yang disebutin oleh Mas Denis tadi. Ini lokasinya strategis. Strategis sekali. Banyak fasilitas pendukung seperti rumah sakit, ada taman dan sebagainya. Tempat belanja juga deket banget. Udah gitu desainnya bagus, fasadnya keren, interiornya juga kalau ini dilihat ya contohnya seperti ini bagus. Tapi menurut saya layoutnya juga keren abis. Ya kalian udah penasaran kan berapa harga rumah tipe Yola di Ayodhya Garden by Alam Sutera ini? Nah, harganya itu mulai dari 2,9 miliar rupiah aja kalian bisa milikin rumah yang keren banget ini. Nanti untuk info selanjutnya kalian bisa kontak langsung, linknya udah saya taruh di deskripsi. Oke, segitu dulu Mas Denis, makasih banyak ya. Sama-sama, Mas. Sampai jumpa lagi Sampai di jumpa. konten selanjutnya. Segitu dulu ya, semoga menginspirasi. Ciao.